Kupotret suamiku di mall dengan wanita tua. Ternyata dia Sonya, calon mertua adik iparku. Pengkhianatan mereka bukan cuma soal cinta, tapi suap 3 miliar. Ini balasku. Yuk, komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa bongkar skandal ini bareng-bareng. Medan di siang hari adalah simfoni klakson dan udara panas yang lengket. Tapi di dalam, Biji Kopi, kafe milik Mita, suasananya adalah dunia yang lain. Aroma biji kopi Robusta Sidikalang yang baru digiling bercampur dengan alunan jazz pelan dan dengungan mesin pendingin udara. Mita, pemiliknya, sedang mengawasi barista baru melatih latte art. Mita adalah wanita yang menemukan ketenangannya dalam hal-hal praktis. Kafenya adalah dunianya. Tempat di mana kejujuran adalah mata uang utama. Kopi yang enak adalah kopi yang enak, tidak perlu polesan. Sangat berbeda dengan dunia suaminya, Eros. Eros adalah bintang yang sedang naik daun. Arsitek kepala di sebuah firma konsultan bergengsi di Medan. Dia tampan, karismatik, dan ambisius. Kehidupan mereka, di sebuah rumah modern minimalis di kawasan Setiabudi, tampak seperti sampul majalah desain interior. Sempurna. Belakangan ini, kesempurnaan itu terasa sedikit retak. Eros lebih sering pulang larut. Ponselnya selalu dalam mode senyap, tertelungkup di meja nakas. Proyek revitalisasi tepi sungai, MIT, katanya minggu lalu, matanya lelah menatap laptop. Ribetnya minta ampun. Tender, politik kantor, kamu tahulah. Mita mengangguk dan memijat pelipis suaminya. Jangan diforsir. Nanti kamu sakit. Sedikit lagi. Kalau proyek ini lolos dan kita menang desainnya, ini lompatan besar buat karirku, jawab Eros, menepuk tangan Mita tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Mita memaklumi. Ambisi adalah bahan bakar Eros. Dan Mita, sebagai istri yang suportif, tugasnya adalah menjaga rumah tetap hangat. Hari itu, Mita menutup kafenya sedikit lebih cepat. Dia ingat satu hal penting. Lusa adalah acara lamaran resmi Hana, adik perempuan satu-satunya Eros. Hana adalah gadis yang manis dan polos. Mita sudah menganggapnya seperti adiknya sendiri. Dia harus membelikan kado terbaik. Dia menyalakan mobilnya, keluar dari ketenangan, biji kopi, dan bergabung dengan hiruk-pikuk lalu lintas Medan, menuju pusat kemewahan kota itu. Center Pound Mall di Jalan Jawa adalah jawaban Medan atas kemewahan Jakarta. Dingin AC-nya menggigit, kontras dengan panas menyengat di luar. Lantai marmernya mengkilap, memantulkan cahaya dari etalase-etalase merek mewah. Mita sedang melamun di eskalator turun, dari lantai 3 menuju lantai 2, memikirkan apakah Hana akan lebih suka tas desainer lokal atau satu set perhiasan mutiara. Saat itulah, di lobi utama yang lapang di lantai dasar, matanya menangkap pemandangan itu. Pemandangan yang membekukan darahnya dan membuat perutnya serasa terpelintir. Itu Eros, suaminya, yang seharusnya sedang berada di kantor untuk rapat penting dengan Dewan Kota. Eros tidak sendiri. Dia sedang menggandeng lengan seorang wanita. Bukan gandengan biasa. Lengan Eros melingkar posesif di pinggang wanita itu, dan kepala mereka berdekatan, tertawa intim. Wanita itu, Mita menyipitkan mata. Wanita itu tampak familiar. Jauh lebih tua dari Eros, mungkin seumuran ibu mereka, tapi penampilannya luar biasa. Rambutnya disanggul modern, pakaiannya adalah setelan linen berwarna krem yang harganya pasti lebih mahal dari biaya operasional kafenya sebulan. Sebuah tas Hermes Birkin menggantung angkuh di lengannya yang lain. Jantung Mita serasa berhenti berdetak. Waktu melambat. Suara pengumuman mal dan obrolan orang-orang di sekitarnya meredup. Dia melihat suaminya, pria yang tidur di sampingnya setiap malam, membisikkan sesuatu ke telinga wanita itu. Wanita itu tertawa, tawa yang dalam dan penuh kuasa, lalu menepuk pipi Eros dengan gerakan yang sangat intim. Mita sampai di ujung eskalator. Kakinya mendarat di lantai marmer, tapi dia merasa melayang. Dia ingin berteriak memanggil nama Eros. Dia ingin lari dan menampar mereka berdua. Tapi tubuhnya kaku. Dia hanya berdiri di sana, di tengah keramaian, tak terlihat. Seorang istri yang baru saja menyaksikan dunianya hancur berkeping-keping. Naluri mengambil alih. Mita tidak bisa menghadapi mereka.
Tidak di sini, tidak sekarang. Dengan gerakan cepat, dia bersembunyi di balik pilar besar berlapis krom. Tangannya gemetar hebat. Begitu hebat hingga dia kesulitan membuka kunci ponselnya. Dia menggigit bibir bawahnya sampai terasa asin darah, memaksa jarinya untuk diam. Dia membuka aplikasi kamera. Klik, klik, klik. Dia mengambil beberapa foto, memperbesar gambarnya. Jelas sekali. Wajah Eros yang tertawa. Tangan wanita itu yang bersandar di dada Eros. Perutnya mual. Dia melihat mereka berjalan. Langkah mereka santai, seperti pasangan yang sudah terbiasa. Mereka tidak sedang membeli kado untuk Hana. Mereka masuk ke sebuah toko perhiasan mewah, salah satu yang paling mahal di mall itu. Mita memperhatikan dari jauh. Eros membukakan pintu untuk wanita itu. Pelayan toko menyambut mereka seperti raja dan ratu. Wajah wanita itu. Mita memusatkan perhatian. Siapa dia? Wajahnya sering muncul di halaman sosialita koran lokal, atau mungkin majalah bisnis. Seorang tokoh masyarakat. Seseorang yang penting. Tapi otaknya yang sedang syok tidak bisa mengingat namanya. Mita tidak tahan lagi. Dia berbalik, setengah berlari menuju toilet terdekat. Dia masuk ke salah satu bilik, mengunci pintu, dan menumpahkan isi perutnya. Dia muntah hebat, memuntahkan kopi pagi dan sarapannya. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan tangisan meraung, tapi tangisan hening yang menyakitkan. Tangisan pengkhianatan. Semua kelelahan Eros, semua lembur, semua rapat mendadak. Semuanya adalah kebohongan. Dia membasuh wajahnya di wastafel. Wanita di cermin itu tampak pucat dan hancur. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak boleh hancur di sini. Dia harus pulang. Dia mengemudikan mobilnya pulang ke Setiabudi dalam keadaan linglung. Kado untuk Hana terlupakan. Pikirannya hanya berputar pada satu pertanyaan. Kenapa? Dan, siapa wanita itu? Mita sedang duduk di sofa ruang tamu yang gelap ketika Eros pulang malam itu. Pukul 9 malam. Hei, sayang, sapa Eros, melempar tas kerjanya ke kursi. Dia tampak lelah, lelah yang sekarang Mita tahu dibuat-buat. Maaf terlambat. Rapatnya alot banget. Mita hanya bergumam. Kamu kenapa di tempat gelap? Sakit? Eros menghampirinya, mencoba menyentuh dahinya. Mita mengelak dengan halus. Cuma pusing sedikit. Aku belum makan. Oh, ya sudah, aku mandi dulu, ya. Gerah banget medan hari ini. Eros berlalu begitu saja, tidak menyadari badai di dalam diri istrinya. Mita menatap punggung suaminya. Pria yang sama yang beberapa jam lalu memeluk wanita lain. Rasa mual itu kembali. Saat Mita sedang memanaskan sup di dapur, ponselnya berdering. Hana. Halo, Kak Mita. Suara ceria adik iparnya terdengar. Hei, Han. Ada apa? Jawab Mita, berusaha membuat suaranya senormal mungkin. Kakak di rumah? Aku mampir ya. Ada yang mau aku tunjukin. Penting banget buat acara lusa. Oh iya, di rumah. Mampir aja. Setengah jam kemudian, Hana sudah duduk di depan Mita. Matanya berbinar-binar. Eros sudah masuk ke ruang kerjanya, menyelesaikan sisa laporan. Jadi gini, Kak, Hana memulai, mengeluarkan tablet dari tasnya. Leo, calonku, kan baru pulang dari Singapura kemarin. Nah, dia bawa kabar baik. Mamanya akhirnya setuju buat datang ke acara lamaran lusa. Oh ya? Bagus dong, kata Mita, masih memikirkan foto di ponselnya. Iya. Selama ini kan beliau sibuk banget. Kak, susah banget ditemui. Aku aja baru sekali ketemu pas dikenalin. Orangnya hebat banget. Power woman gitu. Pebisnis properti sukses. Aku deg-degan banget mau ketemu beliau lagi sebagai calon menantu. Semoga lancar ya, Han, kata Mita tulus. Dia kasihan pada Hana jika harus memiliki mertua yang menyebalkan. Pasti lancar. Oh iya, aku kan mau tunjukin foto. Hana membuka galeri fotonya. Ini foto terbaru kami sekeluarga. Ini Leo, ini aku, dan ini calon mama mertuaku. Cantik banget ya, Kak?
Namanya Ibu Sonya. Sonya Regalina. Hana menyodorkan tablet itu ke depan wajah Mita. Dunia Mita berhenti berputar untuk kedua kalinya hari itu. Wajah di layar tablet itu. Wajah yang tersenyum angkuh di samping Leo dan Hana. Wajah yang disanggul modern, dengan tatapan mata yang tajam dan dominan. Itu adalah wajah yang sama. Wajah wanita yang dipeluk Eros di Center Pound Mall siang tadi. Sonya. Napas Mita tercekat di tenggorokan. Gelas air di tangannya terlepas, jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping, sama seperti sisa kewarasan Mita. Kak Mita. Kakak enggak apa-apa. Hana panik melihat Mita yang pucat pasi dan gelas yang pecah. Eros keluar dari ruang kerja mendengar keributan itu. Ada apa ini? Mita menatap suaminya. Lalu menatap foto di tablet. Lalu kembali menatap suaminya. Suamiku berselingkuh. Dengan calon ibu mertua dari adik iparku sendiri. Enggak apa-apa, bisik Mita, suaranya bergetar. Licin. Tanganku licin. Hana dan Eros membersihkan pecahan kaca. Mita duduk diam, membeku. Setelah Hana pulang, dengan alasan pusing berat, Mita langsung masuk kamar dan pura-pura tidur. Eros menyusul 1 jam kemudian. Dia pikir Mita sudah terlelap. Mita bisa merasakan suaminya mengecek ponselnya di bawah selimut, lalu tertidur dengan cepat. Tidur orang yang lelah? Atau tidur orang yang puas? Pukul 2 dini hari. Mita tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Ini gila. Ini bukan sekadar perselingkuhan murahan. Ini melibatkan keluarga. Ini melibatkan Hana. Jika ini terbongkar, ini akan menghancurkan pernikahan Hana bahkan sebelum dimulai. Tapi ada yang tidak beres. Sonya. Pebisnis properti sukses. Eros. Arsitek kepala di firma konsultan. Proyek revitalisasi tepi sungai. Eros tidak punya uang untuk membelikan perhiasan mewah dari toko di Center Pound. Dia juga tidak punya uang untuk membeli Toho baru yang dia sebut sebagai investasi firma bulan lalu. Selingkuh dengan wanita kaya yang lebih tua? Klise. Tapi, apa yang Sonya dapatkan dari Eros? Eros tampan, tapi Sonya bukan wanita yang terlihat bodoh karena cinta. Dia wanita pebisnis. Tiba-tiba Mita teringat sesuatu. Dia bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan ke ruang kerja Eros. Dia tahu kata sandi laptop suaminya, tanggal jadi mereka. Betapa ironis. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pelanggaran privasi total. Dia tidak pernah menyentuh barang pribadi Eros. Tapi malam ini, dia bukan lagi istri yang naif. Dia adalah wanita yang mencari kebenaran. Laptop itu menyala. Mita membuka file Explorer. Dia mengetik, Sonya, di bar pencarian. Nihil. Tentu saja. Eros tidak sebodoh itu. Mita mencoba inisial. SR. Sebuah folder muncul. Terkunci. Mita mencoba kata sandi yang sama. Gagal. Dia mencoba tanggal lahir Eros. Gagal. Tanggal lahir Mita. Gagal. Dia berpikir keras. SR. Sonya Regalina. Nama perusahaan propertinya, Sonya Regal Properties. Lalu dia teringat sesuatu. Saat mereka sedang melihat-lihat proyek Toho baru, Eros pernah bergumam tentang nama klaster barunya. Klaster SR001. Mita mengetik, SR001. Folder itu terbuka. Isinya bukan foto-foto mesra. Bukan email cinta. Isinya jauh lebih buruk. Isinya adalah puluhan file PDF dan auto CAD. Scan dokumen dengan stempel, rahasia perusahaan. File-file itu berjudul, Rabi_Kerja_Agung. Desain_teknis_ceta_tai. Final_bit_nusanta_group. Itu semua adalah nama-nama firma saingan yang ikut tender proyek revitalisasi. Mita membuka satu file. Isinya adalah rincian anggaran biaya, lengkap dengan harga satuan material dan upah kerja dari perusahaan saingan. Ini adalah data dapur paling rahasia sebuah perusahaan tender. Dan di folder yang sama, ada file draft proposal milik Sonya Regal Properties, yang angka penawarannya sedikit lebih rendah dari 3 pesaingnya. Mita akhirnya mengerti. Eros, sebagai arsitek kepala di firma konsultan yang ditunjuk pemerintah kota untuk mengawasi dan menilai tender,
telah membocorkan semua data rahasia peserta tender kepada Sonya. Sonya memenangkan tender itu bulan lalu. Kemenangan yang dirayakan Eros sebagai sukses besar, firmanya. Ini bukan perselingkuhan. Ini konspirasi. Ini kejahatan korporasi. Ini kolusi dan penyuapan. Perhiasan di mal itu. Towohouse baru itu. Itu semua adalah uang haram. Uang suap dari Sonya untuk suaminya. Perselingkuhan mereka hanyalah bonus, atau mungkin cara mengikat kesepakatan. Mita menutup laptop itu perlahan. Udara dini hari di Medan terasa membekukan. Amarahnya yang tadi panas karena pengkhianatan kini berubah menjadi dingin. Sedingin es. Foto di ponselnya adalah bukti perselingkuhan. Tapi folder di laptop ini adalah bukti kejahatan. Dia menatap keluar jendela, ke arah kota Medan yang mulai menggeliat. Rencana balas dendamnya mulai terbentuk. Ini tidak akan cepat. Ini tidak akan emosional. Dia tidak akan menghancurkan pernikahan Hana dengan foto murahan. Dia akan menghancurkan mereka dengan cara mereka bermain. Diam-diam, terencana, dan mematikan. Dia akan mengambil segalanya dari mereka. 2 hari setelah penemuan di laptop itu, adalah hari terberat dalam hidup Mita. Bukan karena patah hati, tapi karena beban sandiwara. Hari ini adalah acara makan malam resmi pertemuan keluarga. Bukan pesta besar, hanya keluarga inti. Di sebuah restoran private dining di Hotel Bintang 5. Ruangan itu mewah, didominasi kayu gelap dan lampu gantung kristal. Terlalu dingin, atau mungkin itu hanya perasaan Mita. Mita mengenakan gaun batik sutra sederhana namun elegan. Dia merias wajahnya dengan hati-hati. Topengnya harus sempurna. Eros, di sebelahnya, tampak gelisah. Dia terus-menerus membetulkan dasinya. "Kamu cantik malam ini, Emite," pujinya di mobil. "Kamu juga, Mas." "Kelihatan bersemangat," jawab Mita. Mereka tiba. Hana dan Leo sudah ada di sana. Wajah mereka memerah karena bahagia. Lalu, pintu ruangan terbuka, dan wanita itu masuk. Sonya Regalina. Malam ini, dia adalah ratu. Dia mengenakan gaun malam berwarna marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Perhiasan berlian di leher dan telinganya berkelip-kelip. Dia terlihat 10 tahun lebih muda dari usianya. Di belakangnya, Eros tampak kaku. "Hana, Leo, sayang," sapa Sonya, suaranya dalam dan berwibawa. Dia memeluk mereka berdua. Lalu, matanya beralih ke Mita dan Eros. "Dan ini pasti Eros dan Mita," katanya. Eros tertawa gugup. "Selamat malam, Bu Sonya. Senang akhirnya bisa bertemu resmi." "Panggil Sonya saja," katanya, tapi nadanya tidak ramah. Matanya meneliti Mita dari atas ke bawah. Tatapan itu adalah tatapan yang biasa Mita lihat dari pelanggan kaya di kafenya, tatapan menilai yang meremehkan. "Mita," kata Mita, mengulurkan tangan. Sonya menjabatnya. Tangannya dingin, tapi cengkeramannya kuat. "Ah, ya, Mita. Pemilik kafe, biji kopi, itu, kan? Manis sekali." Hati Mita menegang. "Manis." Kata itu diucapkan seolah Mita adalah anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. "Terima kasih," jawab Mita, senyumnya tidak goyah. "Saya senang ibu, maksud saya, Sonya, mengenal kafe saya." Makan malam berlangsung dalam ketegangan yang hanya dirasakan oleh 3 orang di ruangan itu. Hana dan Leo sibuk membicarakan rencana venue pernikahan. Tertawa riang, sama sekali tidak sadar akan drama yang sedang berlangsung. Mita memperhatikan interaksi Eros dan Sonya. Mereka profesional. Terlalu profesional. Mereka nyaris tidak saling menatap. Tapi Mita melihatnya. Saat Eros menjelaskan sesuatu tentang desain tata kota, jelas untuk pamer di depan Sonya. Tangan Sonya yang sedang memegang gelas anggur, jarinya mengelus bibir gelas itu. Gerakan yang lambat dan sensual. Itu ditujukan untuk Eros. Dan Eros? Dia membasahi bibirnya. Mita merasakan asam lambung naik ke tenggorokannya. Dia meletakkan sendoknya. "Kamu kenapa, sayang?" "Pucat," tanya Eros, pura-pura perhatian. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit terharu," jawab Mita, matanya beralih ke Hana.
melihat Hana sebahagia ini. Sonya tersenyum tipis mendengar itu. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Ya, kebahagiaan anak adalah segalanya. Kita harus melakukan apapun untuk memastikan masa depan mereka. Mita tahu, kalimat itu bukan untuk Hana. Kalimat itu adalah pembenaran atas semua yang telah dia dan Eros lakukan. Malam itu, Mita pulang dengan satu keyakinan baru. Dia bukan hanya melawan wanita yang mencuri suaminya. Dia melawan seorang predator yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Mita tidak bisa menggunakan bukti di laptop Eros. Itu ilegal. Jika dia menggunakannya di pengadilan, itu akan dibatalkan, dan Eros akan tahu dia telah menggeledah barangnya. Dia butuh bukti bersih. Bukti yang bisa dia dapatkan secara legal. Dia butuh profesional. Keesokan harinya, Mita menutup kafenya 1 jam lebih awal. Dia pergi ke sebuah ruko kantor di daerah Medan Petisah. Bukan kantor pengacara besar. Ini adalah kantor akuntan publik kecil yang dulu pernah membantunya mengurus pajak awal kafenya. Pak Hermawan adalah pria paruh baya berkacamata tebal. Dia teliti, pendiam, dan yang terpenting, dia memegang rahasia klien dengan sangat baik. Siang, Bu Mita. Tumben mampir langsung. Ada masalah pajak? Sapanya ramah. Siang, Pak. Kali ini lebih rumit dari pajak, kata Mita, duduk di kursi di seberangnya. Dia menarik napas. Saya butuh bantuan Anda untuk melacak aset. Secara diam-diam. Pak Hermawan menaikkan alisnya. Ini bukan tentang kafe saya, Pak. Ini masalah pribadi. Mita harus mengambil risiko. Saya sedang dalam proses mempertimbangkan perceraian. Ini adalah kebohongan yang terasa paling jujur. Saya curiga suami saya menyembunyikan aset. Dia baru saja membeli properti mewah, sebuah townhouse, tapi namanya tidak ada di surat-surat. Dia bilang itu investasi kantor. Saya tidak percaya. Mata Pak Hermawan menajam. Saya mengerti. Ini sering terjadi. Saya ingin Bapak melacak uangnya. Townhouse itu ada di kompleks Gria Regal. Saya tidak tahu unitnya. Saya cuma tahu uangnya pasti datang dari proyek revitalisasi yang baru saja dia menangkan. Maksud Ibu curiga suami Ibu menerima sesuatu di luar gaji resminya? Tanya Pak Hermawan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya curiga dia dibayar dalam bentuk properti, kata Mita. Saya butuh Bapak mencari tahu siapa pemilik townhouse di kompleks itu, kapan dibeli, dan siapa yang membayarnya. Hubungkan dengan tender proyek revitalisasi. Pak Hermawan terdiam sejenak. Ini rumit, Bu Mita. Ini bukan audit biasa. Ini investigasi keuangan. Saya tahu. Dan saya akan bayar berapapun biayanya. Mita mengeluarkan cek dari tasnya, yang sudah dia isi dengan angka besar. Ini uang muka. Saya butuh kerahasiaan total. Suami saya tidak boleh tahu. Tidak seorang pun boleh tahu. Pak Hermawan melihat angka di cek itu, lalu menatap mata Mita yang penuh tekad. Dia mengangguk pelan. Beri saya 2 minggu. Saya akan lihat apa yang bisa saya temukan. Dilema terbesar Mita memiliki nama, Hana. Seminggu setelah pertemuan keluarga itu, Hana datang ke Biji Kopi sambil menangis. Mita langsung panik, mengira yang terburuk telah terjadi. Ada apa? Han? Kamu kenapa? Mita membawanya ke kantornya di belakang. Aku bertengkar sama Mas Eros. Kak, isaknya. Jantung Mita berdebar. Bertengkar kenapa? Tadi aku nggak sengaja dengar Mas Eros teleponan. Dia kedengaran marah-marah. Dia bilang, aku sudah lakukan bagianku, kapan kamu lakukan bagianmu? Terus dia sebut-sebut, Bu Sonya. Mita terdiam. Tentu saja. Hubungan haram itu pasti ada pasang surutnya. Terus aku tanya, lanjut Hana, Mas Eros ada masalah apa sama Bu Sonya? Dia langsung bentak aku, Kak. Dia bilang aku nggak usah ikut campur urusan bisnis dia. Dia nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Mita memeluk adik iparnya. Dia bisa merasakan ketakutan Hana. Terus, isak Hana lagi, aku jadi takut. Aku takut sama Bu Sonya. Dia orangnya kaku banget ya, Kak? Dominan.
Aku takut dia bakal jadi mertua yang jahat. Leo sih bilang ibunya baik, cuma sibuk. Tapi aku nggak tahu. Disinilah hati Mita teriris. Hana, yang polos, secara naluriah merasakan ada yang tidak beres dengan Sonya. Lalu Hana menatap Mita, matanya yang basah penuh harapan. Untung aku punya Kak Mita. Kakak baik banget. Kakak satu-satunya tempat aku cerita yang aku percaya. Kakak satu-satunya, keluarga yang terasa normal. Kata-kata itu menusuk Mita lebih tajam dari foto pengkhianatan Eros. Aku tidak normal, Han. Aku sedang merencanakan kehancuran keluarga yang akan kamu masuki. Semuanya akan baik-baik saja, Han, kata Mita, mengelus punggung Hana. Mas Eros mungkin cuma stres karena proyek. Dan soal Bu Sonya, kamu kan nikahnya sama Leo. Iya sih. Hana mulai tenang. Oh iya, ngomong-ngomong soal Leo. Dia itu beda banget sama ibunya, Kak. Dia jujur banget. Dia malah lagi kesal sama ibunya. Oh ya? Mita menajamkan telinganya. Iya. Leo bilang, dia mau perusahaannya dia, yang beda dari perusahaan ibunya, itu bersih. Dia nggak mau pakai koneksi ibunya. Dia bilang dia capek lihat cara-cara kotor ibunya main di proyek-proyek besar. Sebuah informasi penting. Leo mungkin tidak terlibat. Leo mungkin berada di pihak yang benar. Ini mengubah segalanya. Rencana Mita sekarang harus memiliki dua tujuan. Menghancurkan Eros dan Sonya, dan di saat yang sama, melindungi Hana dan Leo dari kehancuran itu. Jalannya menjadi jauh lebih sempit dan berbahaya. Tepat 2 minggu kemudian, sebuah email masuk akun email baru yang Mita buat khusus untuk komunikasi ini. Subjeknya, hasil audit aset. Mita membukanya di kantor kafenya yang terkunci, jauh lewat tengah malam. Jantungnya berdebar kencang. Laporan dari Pak Hermawan sangat rapi, lugas, dan mematikan. Dia tidak perlu mencari di seluruh kompleks perumahan. Dia memulai dari yang Mita sebutkan, proyek revitalisasi. Laporannya berbunyi. Fakta, tender proyek revitalisasi dimenangkan oleh Sonya Regal Properties, SRP, pada tanggal 15 bulan lalu. Fakta, 3 hari setelah pengumuman kemenangan, tanggal 18, terjadi transaksi pembelian tunai sebuah townhouse di Gria Regal, unit B12. Temuan, pembelian dilakukan atas nama sebuah perusahaan cangkang, PT Cipta Megah Abadi. Temuan kunci, setelah ditelusuri akta pendiriannya, Direktur Utama PT Cipta Megah Abadi adalah seorang pria bernama Rahmat Santoso. Analisis, Rahmat Santoso adalah nama asisten pribadi Eros di firma konsultannya. Uang untuk pembelian tunai townhouse itu, senilai 3 miliar rupiah, ditransfer langsung dari rekening operasional Sonya Regal Properties, dengan catatan internal, biaya konsultasi desain lanjutan. Mita memejamkan mata. Udara di ruangan itu terasa habis. Ini dia. Bukti hitam di atas putih. Ini bukan sekadar kolusi. Ini suap. Eros menukar informasi tender rahasia demi sebuah townhouse senilai 3 miliar, yang disembunyikan atas nama asistennya, dan dibayar lunas oleh kekasih gelapnya. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan jejaknya dengan baik. Mereka terlalu arogan. Mereka pikir tidak akan ada yang curiga. Mita menyimpan laporan itu ke dalam sebuah USB terenkripsi yang dia sembunyikan di dalam brankas kafe. Amunisi pertamanya sudah siap. Eros telah menjual integritasnya. Sonya telah membelinya. Dan Mita adalah penagih utangnya. Pesta Bridal Shower Hana adalah puncak kemunafikan sosialita Medan. Diadakan di ballroom hotel mewah, temanya serba putih dan emas. Semua wanita hadir dengan gaun terbaik dan senyum terlebar mereka. Mita hadir, tentu saja. Sebagai kakak ipar, dia harus ada di barisan depan. Sonya, sebagai calon ibu mertua, adalah bintang acara. Dia menyapa setiap tamu penting, tertawa, dan memegang gelas sampanye seolah itu adalah perpanjangan tangannya. Eros tidak diundang. Ini acara khusus wanita. Di tengah pesta, setelah acara potong kue dan tebak-tebakan konyol, Sonya menghampiri Mita yang sedang berdiri sendirian di dekat jendela, mengamati keramaian. Mita, sapa Sonya, senyumnya lebar namun matanya dingin. Sonya, acaranya indah sekali. Hana pasti senang.
jawab Mita sopan. Tentu saja. Anakku layak mendapatkan yang terbaik. Sonya menyesap sampanyenya. Kamu tampak sederhana hari ini, Mita. Selalu konsisten. Lagi. Hinaan terselubung itu. Mita hanya tersenyum. Saya lebih suka nyaman, Sonya. Ah, kenyamanan. Sonya tertawa pelan. Itu untuk orang-orang yang sudah menyerah. Dia menatap Mita tajam. Atau untuk orang yang tidak punya pilihan. Sonya lalu memberi isyarat pada asistennya, yang segera datang membawa sebuah kotak bludru berwarna biru tua. Ini, kata Sonya, menyodorkan kotak itu pada Mita. Anggap saja hadiah perkenalan yang pantas. Dari calon besan ke keluarga. Tangan Mita sedikit gemetar saat menerimanya. Berat, dia membukanya. Napasnya tertahan. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian. Bukan berlian kecil yang manis. Ini adalah kalung dengan liontin berlian pear syapet besar, dikelilingi berlian-berlian kecil. Terang benderang. Harganya mungkin setara dengan separuh modal kafenya. Mita menatap Sonya, bingung. Ambillah, desak Sonya, senyumnya kini terlihat seperti seringai. Aku tahu Eros tidak akan sanggup membelikanmu yang seperti ini. Mita langsung mengerti. Ini bukan hadiah. Ini adalah pernyataan kekuasaan. Ini adalah cara Sonya mengatakan, aku yang memegang Eros. Aku yang punya uang. Aku bisa membeli suamimu, dan aku juga bisa membelimu. Ini adalah perhiasan yang sama, atau sejenis, dengan yang Mita lihat mereka lihat di mal. Ini adalah uang tutup mulut yang paling arogan. Menolak hadiah ini berarti menyatakan perang secara terbuka. Menerimanya berarti tunduk. Mita memilih jalan ketiga. Dia tersenyum. Senyum paling tulus dan manis yang bisa dia kumpulkan. Dia mengambil kalung itu dari kotaknya, berkilau di bawah lampu kristal. Ya Tuhan, Sonya. Ini berlebihan. Ini indah sekali, kata Mita, suaranya pura-pura terharu. Dia lalu menatap mata Sonya. Anda benar. Eros tidak akan pernah bisa membelikanku yang seperti ini. Sonya tampak puas. Dia menang. Tapi, lanjut Mita, saya tidak bisa menerimanya. Senyum Sonya sedikit goyah. Bukan karena saya tidak mau, Mita buru-buru menambahkan, tapi karena hadiah semahal ini, seharusnya diberikan di saat yang spesial. Mungkin di hari pernikahan Hana nanti. Dia dengan hati-hati memasukkan kalung itu kembali ke kotaknya, dan menutupnya dengan bunyi klik yang pelan. Simpanlah untuk saat itu, Sonya. Itu akan jauh lebih berarti, kata Mita, menyerahkan kembali kotak itu. Sekarang, permisi, saya rasa Hana memanggil saya. Mita berjalan pergi, meninggalkan Sonya yang tertegun memegang kotak bludru itu. Untuk sesaat, topeng di wajah Sonya retak. Dia menatap punggung Mita dengan tatapan baru. Bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan penuh perhitungan. Perang dingin telah dimulai. Dan Mita baru saja memenangkan pertempuran kecil pertama. Malam itu, setelah menolak kalung berlian dari Sonya, Mita tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena pikirannya bekerja terlalu jernih. Dia masuk ke kantornya di Biji Kopi pada pukul 1 dini hari. Kafe itu sunyi, hanya menyisakan aroma kopi yang menenangkan. Ini adalah markasnya. Ruang perangnya. Dia membuka brankas kecil di bawah meja kasir. Dia mengeluarkan 2 benda. Benda pertama adalah ponsel pribadinya. Dia membuka galeri, masuk ke album, baru dihapus, tempat dia menyembunyikan foto-foto itu. Dia menatap layar. Wajah Eros yang tertawa. Wajah Sonya yang angkuh. Tangan mereka yang bertaut mesra di Center Pond Mall. Ini adalah senjata emosional. Senjata yang bisa menghancurkan reputasi, menimbulkan aib, dan memicu pertengkaran hebat. Senjata seorang istri yang tersakiti. Lalu dia mengeluarkan benda kedua. Sebuah flash disk USB berwarna hitam polos. Di dalamnya ada laporan 10 halaman dari Pak Hermawan. Penuh angka, nama perusahaan cangkang, tanggal transaksi, dan nomor rekening. Peta yang jelas menunjukkan aliran dana haram dari Sonya ke Eros, yang berujung pada sebuah townhouse mewah.
Ini adalah senjata logis. Senjata yang dingin, tajam, dan tidak bisa dibantah. Ini bukan tentang perselingkuhan, ini tentang kejahatan, penipuan, korupsi. Mita menatap kedua senjata itu di atas mejanya. Menggunakan foto itu akan mudah. Dia bisa mengirimkannya ke Hana, ke Leo, atau menyebarkannya di grup sosialita Medan. Kehancurannya akan instan. Tapi itu akan kotor. Itu akan menyeret Hana dan Leo ke dalam lumpur yang sama. Itu akan menjadikan Mita korban yang menyedihkan. Dia tidak mau jadi korban. Dia mengambil flash disk itu. Ini senjatanya. Menggunakan ini akan menghancurkan Eros dan Sonya dari fondasi mereka. Uang dan reputasi. Ini akan membersihkan namanya, karena dia akan mengungkap kejahatan. Adapun foto-foto perselingkuhan itu, Mita tersenyum dingin. Itu bukan senjata utama. Itu akan jadi paku terakhir di peti mati perceraian mereka. Itu adalah peluru perak yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia kembali memasukkan flash disk itu ke brankas. Ponselnya dia kantongi. Senjatanya telah dipilih. Balas dendamnya tidak akan beraroma air mata, tapi beraroma kertas dokumen pengadilan. Langkah selanjutnya adalah memastikan kerusakan kolateral, kerusakan pada Hana dan Leo, bisa diminimalkan. Mita perlu tahu di mana posisi Leo sebenarnya. Apakah dia benar-benar bersih, seperti kata Hana, atau dia hanya berpura-pura? Mita butuh alasan logis untuk bertemu Leo. Dia menelepon Leo 2 hari kemudian. Halo, Leo. Ini Mita, kakak iparnya Hana. Maaf mengganggu. Kak Mita. Ada apa, Kak? Nggak mengganggu, kok. Suara Leo di seberang terdengar ramah dan profesional. Begini. Kafe saya kan lagi mau ekspansi, coba-coba suplai biji kopi ke event organizer. Saya dengar event organizer kamu salah satu yang terbaik di Medan. Kira-kira, saya boleh traktir kopi sambil presentasi sedikit. Itu adalah alasan bisnis yang sempurna. Mereka bertemu sore itu di Biji Kopi. Leo datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menolak diperlakukan istimewa. Dia ikut mengantre di kasir sebelum Mita mencegatnya. Leo, kamu tamuku, kata Mita sambil tertawa, membawa Leo ke meja di sudut yang tenang. Mereka mengobrol ringan tentang bisnis kopi. Leo tampak benar-benar tertarik. Dia cerdas dan sopan. Sangat berbeda dari ibunya. Lalu, Mita memulai tesnya. Bisnis event di Medan ini keras ya, Leo, pancing Mita. Penuh, pemain besar, yang pakai cara ya, kamu tahulah. Leo menghela napas, menyesap kopinya. Itu yang saya coba hindari, Kak Mita. Susah, tapi saya yakin bisa. Saya mau klien percaya sama saya karena kualitas, bukan karena nama besar, Regalina, di belakang saya. Mita mengangguk, seolah memahami. Pasti susah. Apalagi kalau bersinggungan dengan proyek-proyek besar. Seperti proyek revitalisasi yang baru dimenangkan ibu kamu, misalnya. Itu kan gajah lawan gajah. Pasti rumit sekali mainnya. Mita mengamati reaksi Leo dengan saksama. Pria itu tidak tampak bangga. Dia juga tidak tampak defensif. Dia tampak lelah. Saya nggak ikut campur urusan itu, Kak, kata Leo pelan, suaranya jujur. Saya sengaja memisahkan perusahaan saya dari perusahaan Mama. Kami beda prinsip. Prinsip? Tanya Mita. Leo tampak ragu sejenak, lalu menatap Mita. Mama saya orang hebat, Kak. Tapi beliau percaya segala cara itu halal untuk menang. Saya nggak bisa kerja kayak gitu. Saya lebih baik rugi sedikit daripada curang. Bingo. Mita tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Prinsip itu mahal, Leo. Jaga baik-baik. Oh ya, jadi, bagaimana soal proposal kopi saya? Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan bisnis kecil. Tapi bagi Mita, itu adalah kesepakatan besar. Leo bersih. Dan yang lebih penting, Leo memiliki kompas moral yang berseberangan dengan ibunya. Dia bukan sekadar tidak bersalah, dia adalah antitesis dari Sonya. Leo tidak akan melindungi kejahatan ibunya jika dia tahu yang sebenarnya. Sekarang Mita tahu apa yang harus dilakukan.
Dia tidak bisa langsung menyerahkan bukti ke polisi. Itu akan terlalu meledak-ledak. Dia harus menciptakan keretakan dari dalam. Dan Leo adalah pahatnya. Malam itu, Mita melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Dia pergi ke warung internet, warnet, di daerah Medan Tembung, jauh dari rumah dan kafenya. Tempatnya pengap, remang-remang, dan bau asap rokok. Dia membayar untuk 1 jam penggunaan, memilih bilik di sudut paling gelap. Dia membuat sebuah akun email baru. Sesuatu yang klise tapi efektif, matamedanbersih@gmail.com. Dia membuka draft. Kepada siapa? Tentu saja ke alamat email resmi perusahaan Leo, yang dia dapatkan dari kartu nama Leo tadi siang. Subjek, kejujuran di proyek revitalisasi. Isi pesannya singkat. Dia tidak boleh terlihat seperti istri yang curiga. Dia harus terdengar seperti whistleblower, peniup peluit, dari dalam. Untuk Leo. Saya tahu Anda orang baik dan berusaha jujur. Saya orang dalam di salah satu firma konsultan. Saya tidak tahan lagi melihat kecurangan di proyek revitalisasi. Anda menang, tapi Anda tidak menang dengan jujur. Coba tanyakan pada ibumu, Sonya Regalina, bagaimana bisa rincian anggaran biaya, RAB, milik PT Karya Agung dan PT Cipta Lestari sudah ada di server internalnya seminggu sebelum pengumuman pemenang? Ini bukan bisnis. Ini pencurian. Saya lampirkan satu bukti kecil. Ini adalah halaman sampul RAB internal PT Karya Agung, lengkap dengan stempel, rahasia, dan tanggalnya. Cocokkan tanggalnya. Mita berhenti. Dia tidak bisa melampirkan file asli dari laptop Eros. Itu terlalu berbahaya. Dia mengetik ulang. Saya lampirkan foto halaman sampul RAB internal PT Karya Agung. Cocokkan tanggalnya dengan email internal di perusahaan Anda. Dia melampirkan sebuah foto. Foto halaman dokumen yang dia ambil dengan ponselnya dari layar laptop Eros malam itu, saat dia pertama kali membukanya. Dia sudah mengaburkan data sensitif. Hanya menyisakan judul, stempel, rahasia, dan tanggal. Cukup untuk menimbulkan keraguan. Cukup untuk membuat Leo menggali. Dia menekan tombol, kirim. Jantungnya berdebar kencang. Dia segera lockout, menghapus cache dan histori, membayar tagihan, dan keluar dari warnet itu. Dia menarik napas dalam-dalam di udara malam Medan yang lembab. Umpan telah dilempar. Sekarang, dia tinggal menunggu ikannya memakan umpan. Leo menerima email itu keesokan paginya. Awalnya, dia mengira itu spam atau upaya pemerasan murahan. Dia hampir menghapusnya. Tapi nama ibunya dan proyek revitalisasi membuatnya berhenti. Dia membaca email itu sekali, 2 kali, 3 kali. RAB PT Karya Agung, gumamnya. Pak Gunadi, pemilik PT Karya Agung, adalah teman ayahnya. Dia membuka lampiran. Sebuah foto buram, tapi jelas. Judul dokumen. Stempel. Tanggal. Tanggalnya 2 minggu sebelum pengumuman pemenang tender. Mustahil dokumen ini ada di luar. Perut Leo mulas. Dia teringat kata-katanya pada Mita kemarin. Beda prinsip. Dia segera menelepon asisten kepercayaan ibunya. Bukan, dia tidak bisa. Dia harus menemui ibunya langsung. Siang itu, Leo menerobos masuk ke kantor Sonya di gedung pencakar langit milik SRP. Sonya sedang rapat. Leo tidak peduli. Dia membuka pintu ruang rapat. Leo, Mama sedang rapat, bentak Sonya. Kita perlu bicara. Sekarang, kata Leo, suaranya dingin dan datar. Para eksekutif di ruangan itu menunduk. Sonya, melihat amarah di mata putranya, terpaksa mengalah. Rapat selesai. Keluar semua. Pintu tertutup. Hening. Apa-apaan ini, Leo? Kamu mempermalukan Mama. Leo meletakkan tabletnya di meja. Menampilkan email anonim itu. Ini apa, Ma? Sonya membaca email itu. Wajahnya yang terbiasa tenang, sedikit mengeras. Fitnah. Sampah. Saingan bisnis. Oh ya, tantang Leo. Aku telepon Pak Gunadi tadi. Dia konfirmasi bahwa itu memang format sampul dokumen rahasia mereka. Dia bilang firmanya sedang investigasi internal karena curiga ada kebocoran besar.
Wajah Sonya berubah pias sesaat, sebelum kembali mengeras. Dan kamu lebih percaya email sampah ini daripada ibumu sendiri. Aku cuma tanya, Ma, apa benar Mama mendapatkan data itu? Jawab jujur. Jangan pernah pakai nada itu padaku, Leo, sentak Sonya. Mama melakukan ini semua untuk siapa? Untuk kamu. Untuk masa depan kamu. Bisnis ini kejam, kamu harus lebih kejam. Aku nggak pernah minta, teriak Leo, suaranya akhirnya pecah. Aku nggak mau bisnis yang dibangun di atas kecurangan. Kamu masih naif, Leo, kamu masih anak kecil. Aku mungkin naif, tapi aku nggak akan jadi pencuri. Plah, tangan Sonya mendarat di pipi Leo. Keras. Hening seketika. Nafas Sonya terengah-engah. Mata Leo memerah, bukan karena sakit, tapi karena syok dan malu. Mulai hari ini, kata Leo pelan, suaranya bergetar. Jangan pernah campuri urusanku. Dan aku tidak akan pernah lagi bertanya apapun tentang bisnismu. Aku selesai. Leo berbalik dan berjalan keluar. Dia membanting pintu di belakangnya. Sonya sendirian di ruangannya. Tangannya yang habis menampar masih bergetar. Amarahnya pada Leo cepat memudar, digantikan oleh amarah yang dingin. Siapa yang membocorkan ini? Hanya ada satu orang selain dirinya yang memiliki akses ke semua dokumen itu. Hanya ada satu orang yang cukup ceroboh. Dia mengambil ponselnya. Menekan nomor speed dial. Eros. Desisnya begitu panggilan tersambung. Kita harus ketemu. Sekarang. Di seberang kota, Eros yang sedang mempresentasikan desain, melihat nama, Sonya, proyek, di ponselnya. Dia langsung izin ke toilet. Ada apa? Sayang? Aku lagi. Jangan panggil aku sayang. Bodoh, bentak Sonya. Kamu ceroboh. Datanya bocor. Ada yang mengirim email anonim ke Leo. Darah Eros serasa surut dari wajahnya. Apa? Nggak mungkin. Aku simpan semua di folder terkunci. Ada yang tahu. Dan aku yakin ini dari pihakmu. Bereskan. Cari tahu siapa yang berkhianat di kantormu, atau aku akan pastikan kamu yang pertama tenggelam. Klik. Panggilan ditutup. Eros kembali ke ruang rapat dengan keringat dingin. Dia menatap rekan-rekannya dengan pandangan baru. Penuh paranoia. Siapa? Di rumah malam itu, Eros membentak-bentak asistennya di telepon. Dia mengacak-acak ruang kerjanya, mencari tahu di mana letak kebocorannya. Mita memperhatikannya dari pintu, sambil membawa secangkir teh. Mas, ada masalah di kantor? Tanyanya, suaranya penuh kepolosan. Bukan urusanmu, bentak Eros. Mita hanya tersenyum tipis. Umpannya dimakan. Para predator itu kini saling mencurigai. Retakan internal telah dimulai. Mita tahu dia harus bergerak cepat. Selagi Eros dan Sonya sibuk saling menyalahkan. Dia punya semua buktinya. Sekarang waktunya mengemasnya. Selama seminggu berikutnya, Mita bekerja seperti mesin. Dia mengambil cuti dari kafe, sesuatu yang jarang sekali dia lakukan. Dia bilang pada Eros dia ingin menenangkan diri setelah bentakan Eros malam itu. Eros, yang sedang pusing 7 keliling, tidak peduli dan langsung mengiyakan. Mita tidak menenangkan diri. Dia bekerja. Dia membeli laptop baru yang murah, yang hanya dipakai untuk mengetik. Dia membeli 3 buah flash disk USB baru. Dia menyusun 3 paket. 3. Dosier kehancuran. Dosier 1, untuk pihak berwajib, KPK Media. Isi, laporan lengkap Pak Hermawan, transaksi 3 miliar, perusahaan cangkang, akta pendirian atas nama asisten Eros, transfer dari Sonya Regal Properties. Ditambah, analisis tender proyek revitalisasi, menunjukkan selisih harga yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan dari penawaran Sonya. Tujuan, memicu investigasi kriminal. Menghancurkan reputasi Sonya. Dosier 2, untuk Dewan Direksi Firma Eros. Isi, salinan foto-foto dokumen tender rahasia, yang dia ambil dari laptop Eros. Bukti pembelian Toho House atas nama asisten Eros, bukti suap yang jelas. Ditambah,
Sebuah catatan yang menjelaskan bahwa Eros telah menjual rahasia perusahaan demi keuntungan pribadi, membahayakan integritas seluruh firma. Tujuan: menghancurkan karir Eros. Memastikan dia dipecat secara tidak hormat. Dosier 3, untuk Eros, pribadi. Isi: foto-foto mesra Eros dan Sonya di Center Pound Mall. Ditambah, draft surat gugatan cerai yang sudah disiapkan pengacaranya, dengan tuntutan pembagian harta Gonogini penuh, termasuk Tohouse 3 miliar itu sebagai aset bersama yang disembunyikan. Tujuan: serangan pamungkas. Menghancurkannya secara pribadi tepat setelah karirnya hancur. Mita bekerja dengan ketelitian seorang akuntan. Tanpa emosi, dia membuat salinan, memasukkannya ke dalam amplop coklat besar. 3 amplop. 3 paku untuk 3 peti mati. Dia menatap tumpukan amplop itu di meja kerjanya. Semua sudah siap. Dia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk mengirimkannya. Dan dia tahu persis kapan momen itu. Acara lamaran resmi Hana dan Leo. Pesta pertunangan megah yang Sonya siapkan untuk memamerkan kekuasaannya. Itu akan jadi panggung yang sempurna untuk drama penutup mereka. Malam sebelum pesta pertunangan, suasana di rumah Mita dan Eros terasa aneh. Sunyi yang memekakkan telinga. Mita sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Dia tampak sangat tenang, seolah besok adalah hari biasa. Dia sudah menyelesaikan semua persiapannya. 3 amplop coklat itu sudah dia titipkan pada jasa kurir profesional, dengan instruksi pengiriman yang sangat spesifik untuk besok malam. 2 paket digital, email, sudah tersimpan di draft, diatur untuk terkirim pada jam yang telah ditentukan. Di sisi lain, Eros adalah gumpalan kecemasan. Dia pulang kerja dengan membanting pintu. Wajahnya kusut, kemejanya lecek. Tekanan dari Sonya, yang kini mencurigainya sebagai biang keladi kebocoran, semakin gila. "Kamu di situ," katanya pada Mita, nadanya kesal. Mita menurunkan bukunya. "Aku di rumah, Mas." "Memangnya aku di mana?" Eros menghela napas, mencoba meredakan ketegangan. Dia butuh satu hal saja di dunia ini untuk tetap stabil. Dia butuh istrinya tetap normal. "Maksudku, kamu siap untuk besok?" "Tentu. Ini kan hari besarnya Hana," jawab Mita datar. "Bukan cuma Hana. Ini hari besar kita," kata Eros, suaranya meninggi. "Sonya mengundang semua orang penting. Pejabat kota, klien besar, dewan direksi dari kantorku juga datang. Ini bagus untuk karirku. Untuk masa depan kita." Mita menatapnya. "Masa depan kita?" Sungguh ironis. "Kamu kenapa sih, Emite, seminggu ini?" Eros menghampirinya, duduk di sebelahnya. Dia mencoba meraih tangan Mita. "Kamu diam sekali. Masih marah karena aku bentak tempo hari?" Mita menarik tangannya dengan halus. "Aku nggak marah, Mas. Cuma lagi banyak pikiran soal kafe." "Kafe, kafe, kafe," gumam Eros. "Pikirkanlah yang lebih besar. Besok, pakai gaun terbaikmu. Pakai perhiasan yang pantas. Aku mau kamu terlihat hebat di sampingku." Mita menatap mata suaminya. Pria yang dulu dia cintai. Kini yang dia lihat hanyalah seorang pria lemah yang ketakutan, bersembunyi di balik topeng kesombongan. "Tentu, Mas," kata Mita. "Aku akan pakai yang paling pantas. Kamu istirahat saja. Kamu kelihatan capek." Eros mengira itu adalah bentuk perhatian. Dia tidak tahu itu adalah bentuk belas kasihan terakhir. Dia pergi ke kamar untuk mandi, meninggalkan Mita sendirian dengan ketenangannya yang membekukan. Besok adalah hari perhitungan. Dan analisis akan datang sebagai malaikat pencabut nyawa yang paling tenang. Ballroom Hotel Adimulia Medan disulap menjadi taman fantasi. Ribuan mawar putih dan anggrek impor menggantung dari langit-langit kristal. Para tamu undangan adalah creme de la creme kota Medan. Para pengusaha, politisi, dan sosialita berlomba-lomba memamerkan kemewahan. Di pusat semua itu, Sonya Regalina berdiri bak seorang ratu. Dia mengenakan gaun malam khas temade berwarna emas. Dia telah pulih dari pertengkarannya dengan Leo. Malam ini adalah pembuktiannya. Dia ingin menunjukkan kepada Leo, kepada kota ini, bahwa dia tidak tersentuh.
Dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Eros berdiri tidak jauh darinya, gelas sampanye di tangan. Dia tersenyum lebar, menyapa Pak Tirtoro, CEO firmanya, yang menepuk punggungnya. Kamu bertunangan dengan keluarga yang tepat, Eros. Proyek bagus. Eros merasa berada di puncak dunia. Hana dan Leo adalah pasangan yang paling kontras. Hana tampak cantik dengan kebayanya, tapi matanya gugup melihat kemewahan yang berlebihan ini. Leo, di sampingnya, tampak kaku dalam setelan jasnya. Dia tersenyum pada para tamu, tapi matanya dingin setiap kali melirik ibunya. Lalu, Mita tiba. Dia tidak datang bersama Eros, dia beralasan harus mengecek sesuatu di kafe terlebih dahulu. Dia masuk ke dalam ballroom sendirian. Dia tidak mengenakan gaun yang gemerlap. Dia mengenakan gaun sutra sederhana berwarna biru malam. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dirias tipis. Dia persis seperti yang Sonya ejek, sederhana. Tapi malam ini, kesederhanaan itu memancarkan aura yang berbeda. Dia tenang. Dia berjalan tegak. Beberapa pasang mata menoleh, mengagumi keanggunan yang tidak dibuat-buat itu. Dia menyapa Hana dan Leo. Kalian serasi sekali, katanya tulus. Kak Mita. Kakak cantik sekali, puji Hana. Kak Mita, sela Leo, suaranya pelan. Soal email tempo hari, aku, SSST, potong Mita dengan senyum tipis. Nikmati pestamu malam ini, Leo. Bicaranya nanti. Mita kemudian duduk di meja keluarga yang telah ditentukan. Dia memesan air putih. Dia melihat jam di ponselnya. Pukul 19.55. Di luar hotel, 3 kurir dari 3 perusahaan berbeda sedang dalam perjalanan. Di dunia maya, 2 email sedang menunggu di outbox server. Pukul 20. Pembawa acara naik ke panggung. Dan sekarang, marilah kita sambut wanita hebat di balik acara malam ini, Ibu Sonya Regalina. Sonya naik ke panggung, diiringi tepuk tangan meriah. Dia tersenyum penuh kemenangan. Dia berdiri di podium, siap berpidato. Mita menatap ponselnya. Pukul 21. Ponselnya bergetar 1 kali. Notifikasi, 2 email terkirim. Permainan dimulai. Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat. Suara Sonya yang dalam dan berwibawa menggema di seluruh ballroom. Malam ini, kita tidak hanya merayakan cinta, tapi juga merayakan masa depan. Masa depan keluarga, masa depan bisnis, dan masa depan kota Medan yang kita cintai. Saat Sonya sedang berbicara tentang integritas dan membangun dengan kejujuran, neraka mulai terbuka di meja-meja tamu. Serangan pertama, meja media politisi. Seorang wartawan senior dari Medan Post merasakan ponselnya bergetar. Sebuah email dari Mata Medan Bersih. Dia membukanya. Matanya terbelalak. Dia bukan satu-satunya. Beberapa wartawan lain dan seorang anggota DPRD yang duduk di meja sebelahnya menerima email yang sama. Email itu berisi lampiran PDF berukuran besar. Gila, bisik wartawan itu. Apaan? Tanya rekannya. Laporan dugaan suap. Proyek revitalisasi. Nama Sonya Regalina disebut. Ada bukti transfer 3 miliar ke perusahaan cangkang. Serius? Kirim ke aku. Dalam hitungan detik, bisik-bisik di meja media berubah menjadi ketukan jari yang panik di ponsel. Mereka baru saja mendapatkan headline terbesar tahun ini. Di meja lain, Pak Wali Kota yang hadir di sana, menerima bisikan dari ajudannya. Wajahnya langsung berubah kaku. Serangan kedua, meja Dewan Direksi. Di meja VIP, Pak Tirtoro, CEO firma arsitektur tempat Eros bekerja, sedang menikmati hidangannya. Ponselnya bergetar. Email dari kolega peduli integritas. Dia membacanya. Wajahnya yang ramah berubah menjadi merah padam. Lampirannya adalah foto-foto dokumen tender rahasia PT Karya Agung dan Cipta Lestari. Dokumen yang seharusnya hanya ada di server kantornya. Email itu menjelaskan dengan rinci bagaimana data ini bocor. Dan sebagai imbalannya, salah satu arsitek kepala mereka, Eros, menerima bonus sebuah townhouse atas nama asistennya. Pak Tirtoro tidak perlu mengecek 2 kali.
Dia tahu format dokumen itu. Dia tahu ini asli. Ini adalah aib korporasi terbesar. Ini adalah pengkhianatan. Matanya yang marah mencari sosok Eros, yang masih berdiri di dekat panggung, tersenyum bangga pada kekasih gelapnya yang sedang berpidato. Serangan ketiga, serangan pamungkas. Mita melihat kekacauan senyap itu. Para tamu mulai berbisik. Wajah-wajah penting tampak tegang. Sonya di panggung mulai merasakan ada yang tidak beres. Suara tepuk tangan tidak lagi terdengar, digantikan dengungan obrolan. Sebagai penutup, kata Sonya, suaranya sedikit goyah, saya ingin. Mita berdiri dari kursinya. Dia tidak terburu-buru. Dia berjalan dengan tenang, bukan ke arah toilet, tapi ke arah pintu keluar ballroom. Saat dia melewati barisan meja VIP, dia mengeluarkan ponselnya. Dia membuka pesan baru untuk Eros. Dia melampirkan 3 foto terbaik dari Center Pound Mall. Dia melampirkan salinan PDF dari surat gugatan cerai. Lalu dia mengetik 1 pesan singkat. Pestamu selesai, Mas. Foto-fotomu dengan Sonya sudah kulihat dari hari pertama. Bukti korupsimu sudah kusebar malam ini. Selamat menikmati pertunjukan terakhirmu. Pukul 20.15. Mita menekan tombol, kirim. Pesan itu terkirim. Dia sampai di pintu keluar ballroom yang besar dan megah. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia melangkah keluar, menghirup udara malam yang bebas. Di dalam ballroom, kekacauan pecah. Eros, yang merasakan ponselnya bergetar, membukanya. Dia membaca pesan dari Mita. Matanya terpaku pada layar. Foto-foto itu. Sonya. Dirinya. Dimal. Lalu, surat gugatan cerai. Tuntutan Towohouse 3 miliar. Bukti korupsimu sudah kusebar. Dunia Eros runtuh dalam 10 detik. Kakinya lemas. Gelas sampahnya terlepas dari tangannya, jatuh ke karpet tebal, tapi tidak pecah. Dia terengah-engah, mencari udara. Dia menoleh panik ke pintu keluar. Mita. Semua ini, Mita. Eros. Sebuah suara keras membentaknya. Pak Tirtoro berdiri di depannya, wajahnya merah menahan murka. Kamu, ikut saya. Sekarang. Pak, saya bisa jelaskan. Diam. Kamu sudah menghancurkan reputasi firma. Keamanan. Bawa dia ke ruang manajer. 2 petugas keamanan hotel yang dipanggil Pak Tirtoro langsung memegang lengan Eros. Di atas panggung, Sonya membeku. Dia melihat kekasihnya diseret keluar seperti penjahat. Dia melihat para wartawan kini mengerumuninya, lampu kilat kamera menyilaukan matanya, mikrofon disodorkan ke wajahnya. Ibu Sonya, benarkah ada suap 3 miliar? Bagaimana tanggapan Anda soal bocornya data tender? Ibu Sonya, apa hubungan Anda dengan Eros selain sebagai keluarga? Diam. Pergi. Teriak Sonya, kehilangan kendali dirinya yang agung. Di tengah kekacauan itu, Hana menangis di pelukan Leo. Leo tidak menangis. Dia menatap ibunya yang kini terkepung di atas panggung. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan keputusan. Dia menarik Hana. Kita pergi dari sini, Han. Sekarang. Leo menuntun Hana melewati kerumunan, meninggalkan Sonya yang berteriak-teriak memanggil namanya. Leo. Leo, jangan tinggalkan Mama. Tapi Leo tidak menoleh. Dia tahu email anonim yang dia terima minggu lalu, yang dia abaikan karena kesetiaannya pada ibunya, adalah benar. Dan dia tahu, dari senyum tenang Mita tadi, siapa yang baru saja meledakkan bom ini. Pesta pertunangan megah itu berakhir sebagai skandal terbesar dalam sejarah Medan. Ratu telah jatuh. Penyokongnya telah ditangkap. Dan sang arsitek kehancuran telah menghilang dalam malam. 6 bulan kemudian, berita di koran lokal sudah berganti. Tapi kasus, skandal Regalina, masih menjadi pembicaraan di warung kopi. Sonya Regalina dinyatakan bersalah atas penyuapan dan kolusi tender. Perusahaannya, Sonya Regal Properties, dibekukan oleh negara. Kemegahannya runtuh, digantikan oleh seragam tahanan. Kekuasaannya lenyap. Eros bernasib lebih buruk. Dia tidak hanya dipecat dengan tidak hormat, dia juga menghadapi tuntutan berlapis.
dari firmanya sendiri karena membocorkan rahasia dagang, dan dari KPK atas penerimaan suap. Bangkrut dan ditinggalkan, dia kehilangan segalanya. Towo House 3 miliar itu disita sebagai barang bukti. Hana dan Leo tidak pernah melanjutkan pesta pertunangan mereka. Trauma malam itu terlalu besar. Mereka membatalkan pernikahan. Tapi mereka tidak putus. Leo memindahkan bisnis event organizernya yang kecil ke Yogyakarta, memulai dari nol, benar-benar bersih dari bayang-bayang nama ibunya. Hana, yang kini jauh lebih dewasa, memilih untuk ikut dengannya, membangun kehidupan baru yang sederhana dan jujur, jauh dari drama kota Medan. Dan Mita? Mita menjual biji kopi dengan harga yang sangat baik. Selama persidangan, namanya disebut sebagai saksi kunci yang membongkar kasus. Dia dipuji sebagai pahlawan integritas, meskipun dia tahu motivasinya jauh lebih pribadi. Proses perceraiannya berjalan mulus. Eros, yang berada di penjara, tidak punya kuasa untuk melawan. Mita mendapatkan semua aset bersih mereka yang tersisa. Cerita ini berakhir di sebuah pagi yang cerah di Parapat. Mita duduk di teras sebuah villa kayu kecil yang menghadap langsung ke hamparan biru Danau Toba. Udara pagi itu sejuk dan bersih. Di tangannya ada secangkir kopi. Kopi Sidikalang, yang dia giling sendiri. Dia sendirian. Tapi dia tidak kesepian. Dia bebas. Dia membuka laptop barunya. Di layar, bukanlah laporan keuangan atau rencana balas dendam. Di layar adalah draft desain interior untuk sebuah kedai kopi kecil di tepi danau. Namanya, Biji Tenang. Mita menyesap kopinya, menatap air danau yang tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tersenyum. Senyum yang tulus, hanya untuk dirinya sendiri.